salam kemanusiaan. Kalau dalam Banjar tuh tetangar. Tetangar. Ya. Kebetulan tadi kami wawancara langsung penghulunya. Jadi katanya malam sebelum kejadian itu ada macan itu ke atap rumahnya. Kemudian tidak lama ada suara-suara bahwa kami hendak lewat Sabtu pagi. Dan menurut beliau sudah menyampaikan kepada masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan channel podcast Sigap BPBD Kabupaten Balangan. Dan kali ini sengaja kita melaksanakan kegiatan podcast ini di alam secara terbuka, tepatnya di Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Dan kebetulan memang narsum kita pada kesempatan kali ini, beliau sedang ada kegiatan di Kecamatan Tebing Tinggi, di lokasi kita saat ini. Jadi ini memang spesial, kita ngambil podcast ini tepatnya di sini. Dan kembali bertemu dengan saya, host Sigap BPBD Kabupaten Balangan, siaran informasi penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Balangan. Bersama saya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Haji Rahmi SHI. Dan pemirsa Sigap serta Sobat Tangguh di mana saja Anda berada. Baik, langsung saja mungkin akan kami perkenalkan secara singkat, dan nanti silakan para narasumber juga bisa menambahkan perkenalan kita secara singkat, di mana pada kesempatan ini channel Sigap BPBD kedatangan tamu yang luar biasa dari BRIN RI. Agak tanggung-tanggung nih, peneliti BRIN RI yang nanti BRIN akan dijelaskan langsung dari beliau-beliau. Di samping sebelah kiri saya, nama beliau adalah Didi Hidayatullah. Kita panggil saja Kang Dedi. Biar ada sama-sama jadi KDM gitu. Kang Dedi Hidayatullah, SAG MPD. Beliau adalah salah satu peneliti di bidang tekskono ya di BRIN. Kemudian di samping sebelahnya lagi ada Ibu Deri Risriana. Ya benar Bu ya. Ibu Deri Risriana SS MPD. Beliau juga adalah salah satu peneliti senior yang ada di BRIN RI yang saat ini sedang melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan di Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Balangan. Gimana kabarnya para narasumber pada saat ini atau sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Udah berapa hari di Kecamatan Tebing Tinggi atau tepatnya di Desa Tebing Tinggi ini? Ya, Sobat Tangguh dan pemirsa Sigap. Kami di Kecamatan Tebing Tinggi ini sudah hari yang ke-6 ya. Wow. Yang ke-6 dan alhamdulillah sudah menikmati lah kondisi di Tebing Tinggi ini. Kami sudah berkeliling di daerah-daerah Dayak Pitap, Dayak Meratus, dan menikmati kondisi di sini. Sekarang lagi di pinggir Sungai Maranting ya Pak ya. Di belakang kita lokasi wisata terkenal di Kabupaten Balangan. Luar biasa. Jadi sore ini kami menikmati pancaran matahari. Wow. Iya, pancaran matahari habis turun hujan. Jadi habis kena hujan langsung cerah. Dengan view atau latar belakang kita ada Gunung Batu ya. Iya. Ini. Senang sekali kami berada di sini. Ya, Bu Deri ya. Silakan Bu Deri. Apalagi kami tadi pagi juga sudah berjalan-jalan menemui para informan di Desa Ajung untuk menggali pamali-pamali ekologi yang ada di wilayah ini, untuk melihat bagaimana kelestarian lingkungan yang ada di sekitar Gunung Hauk. Memang masih sangat terjaga keberadaan kelestarian hutan yang ada di wilayah Dayak Pitap ini. Jadi sekian hari ada di Kabupaten Balangan dan nginap di Tebing Tinggi ini sudah merasakan suasana alam yang asri dan eksotik ya. Iya. Wow. Dan tadi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak ya yang dilakukan selama di sini. Baik, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh, mungkin akan kita lanjut
mulai perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini ya, di bawah terik matahari sore dengan view atau latar belakang Gunung Hauk. Kita akan memulai satu pertanyaan. Yang pertama, mungkin masyarakat secara umum ya, kalau kita tadi menyebut ibu-ibu dan bapak narasumber ini dari BRIN RI, mungkin perlu dijelaskan itu apa itu BRIN, dan kemudian bagi masyarakat dan juga Sobat Tangguh serta pemirsa Sigap bisa dijelaskan juga apa kegiatan atau ruang lingkup dari tugas BRIN itu sendiri. Silakan, ini Ibu Dery atau Mas Dedi? Ya, Ibu Dery. Ibu Dery ya? Ya. Oke, silakan Ibu Dery. Ya, terima kasih Pak Raffi. Jadi di sini kami, saya, Mas Dede dan teman-teman tim peneliti. Jadi di sini kami ini berdelapan Pak untuk melakukan riset rim ekspedisi. Jadi timnya ada 8 orang 8 orang. Ya, jadi lokasi pertama yang kita datangi di Balangan, kemudian nanti kami ke Lokswado. Jadi BRIN ini kepanjangannya Badan Riset dan Inovasi Daerah Nasional. Ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia ya. Oke. Sebenarnya BRIN saja ya, Badan BRIN Riset saja? dan Inovasi Nggak Nasional. tambah RI-nya ya? Iya. Oke. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2021, jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional itu merupakan lembaga penelitian di bawah Presiden, Pak. Yang memang tugasnya itu melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, kemudian penerapan inovasi invensi terkait dengan isu-isu permasalahan yang ada di masyarakat. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah-masalah sosial dan sebagainya. Karena di BRIN ini ada beberapa organisasi riset Pak di kami, jadi berbagai bidang ilmu ada di BRIN. Jadi sejak 2021 ini semua peneliti itu digabung ke dalam BRIN. Dan jika sebelumnya infonya yang turun ke Balangan ini ada 2 tim ya sebenarnya ya. Ya. Ada 2 tim ya. Tapi yang khusus ke tebing tinggi ini tim yang tadi membidangi bidang khususnya disiplin ilmu ekologi ya, terkait kebudayaan. Ada tim 1 di organisasi riset kami juga ada rumah program itu. Mereka mengerjakan peran perempuan di dalam menjaga ekologi yang ada di kawasan Meratus. Tetapi mereka lokusnya ada di Desa Liu di sana, di Kecamatan Halong ya. Kalau kami di sini fokusnya untuk menggali bagaimana aturan-aturan adat yang tersimpan di dalam pengetahuan lokal mereka gitu. Jadi kami itu di BRIN itu ada berbagai disiplin ilmu tadi Pak. Jadi sejak 2021 semua peneliti di berbagai bidang masuk ke dalam BRIN. Jika dulu para peneliti ada di kementerian, misalnya ada di kalau kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada di kesehatan, ada di pertanian, kehutanan. Sejak 2001 kemudian dijadiin satu ya, supaya bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Karena sekarang kan keilmuan tidak tunggal ya Pak, tetapi multidisipliner, interdisipliner untuk memecahkan suatu masalah ya. Misalnya permasalahan banjir kan tidak hanya dikaji dari segi bencana, tidak hanya bencana, tetapi bagaimana budaya juga bisa ikut berperan memecahkan persoalan kebencanaan. Ya, kami hadir di sini seperti itu. Jadi mungkin sekilas sedikit ya Pak. Jadi di BRIN itu ada beberapa organisasi riset Pak. Kalau kami ini kan ada di organisasi riset arkeologi, bahasa dan sastra. Ada juga nanti arkeologi riset kebumian dan maritim. Ada lagi pertanian dan pangan, kemudian kesehatan, hayati dan lingkungan. Jadi berbagai disiplin ilmu ada di BRIN. Jadi setiap saat kita mau meneliti apa terkait kebencanaan, bisa saling berkolaborasi Pak. Jadi peneliti bidang kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya bisa saling berkolaborasi. Jadi kelembagaan BRIN ini pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh berarti setingkat kementerian ya? Iya, betul. Ya, ada setingkat kementerian kalau di pusat. Kalau nanti ke daerahnya ada lembaga turunannya enggak? Ini kalau di daerah? Kalau di daerah itu ada yang disebut dengan BRIDA, ya, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kemudian ada di kabupaten-kabupaten Sobat Tangguh ya, itu namanya sekarang Baperida. Baperida yang dulu dari Litbang, kemudian ditambahi dengan riset dan inovasi. Jadi sekarang ada undang-undang juga bahwa di daerah harus ada riset dan inovasi, kemudian digabunglah menjadi Baperida. Tadi singkatannya dari Bapeda dulu ya. Ya, dari Bapeda, kemudian jadi menjadi riset dan inovasi, kemudian menjadi Baperida. Oke, jadi Sobat Tangguh dan pemirsa Sigap sudah kita dapat penjelasan dan informasi yang cukup lengkap ya terkait dengan keberadaan BRIN ini dari lembaga pemerintah pusat. Kemudian di daerah juga memiliki lembaga koordinasi di tingkat daerah
yang itu masuk di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Betul. Ada yang berdiri sendiri yang disebut dengan BRINDA tadi ya. BRIDA. Oh ya, Badan Riset Inovasi Daerah. Ya. Ada yang bergabung dengan Bapeda ya, yang menjadi Bapeda. Betul. Oke, gimana Sobat Tangguh dan pemirsa sigap, kira-kira untuk BRIN kita sudah paham dan jelas ya informasinya. Selanjutnya mungkin yang perlu kita gali dari kedua narasumber kita ini, kegiatan apa? Walaupun tadi sekilas sudah ada disinggung ya. Iya, betul. Mungkin secara lebih lengkap sedang melakukan kegiatan apa saat ini khususnya di Kabupaten Balangan di Kecamatan Tebing Tinggi ini, dan apa yang melatar belakangi sehingga Balangan salah satu lokus yang dipilih dengan tema tadi juga ada disinggung ya, terkait dengan pamali ekologi. Iya, betul. Ya, terima kasih. Oke. Pak Kepala. Siap. Sobat Tangguh dan pemirsa sigap, jadi kedatangan kami ke sini sebetulnya adalah tahun kedua dari RIM Ekspedisi namanya. Di dalam BRIN itu ada beberapa skema-skema penelitian, jadi diantaranya yaitu RIM Ekspedisi. Nah, pada tahun pertama kami melaksanakan RIM Ekspedisi ini di daerah Kabupaten Banjar, yaitu daerah Paramasan, kemudian juga di hulu Sungai Tengah di daerah Kiu, di daerah Birayang. Marabay ya? Iya. Kemudian pada tahun terakhir kemarin ketika kami menyelesaikan di dalam evaluasi, kami diminta untuk menghubungkan juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tidak hanya untuk ekologi, tetapi bagaimana itu juga bisa membangun masyarakat menyadari untuk menjadi kuat terhadap bencana. Jadi menjadi mitigasi bencana. Jadi ketika sekarang terjadi bencana di mana-mana, akhirnya kami pada saat itu kami menetapkan lokusnya adalah tebing tinggi, tetapi belum menyadari bahwa sebelum itu tidak tahu bahwa di sini pernah terjadi banjir. Ternyata pernah terjadi banjir bandang. Banjir bandang, dan bencana. itu ternyata sejalan dengan perintah waktu itu dari evaluasi kami bahwa untuk menjadikan penelitian kami ini juga bisa berguna untuk menjadi penyintas kebencanaan, menjadikan manusia-manusia tangguh nanti di tempat penelitian kami ini. Mudah-mudahan. Iya. Jadi itu ya yang melatar belakangi kenapa kegiatan ini dilaksanakan, dan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan sebuah penelitian terkait dengan ekologi, tapi berbasis kepada kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Betul sekali. Budaya masyarakat, dan itu masih ada hubungannya dengan alam tadi, ekologi gitu ya. Iya, ekologi. Dan kebencanaan. Iya. Jadi nggak salah ya. Iya, betul. Berkolaborasi dengan BPBD. Iya, betul sekali. Iya, karena kami di antara evaluasi itu bagaimana mengelola itu menjadi mitigasi bencana. Mitigasi bencana ya. Iya. Ujungnya nanti diharapkan ini menjadi satu masukan, satu input, satu betul. bahan dalam rangka kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi terhadap bencana. Betul sekali. Oke, luar biasa pemirsa sigap dan Sobat Tangguh, penelitian atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para narasumber kita, tim peneliti dari BRIN ini. Baik, selanjutnya tadi disinggung-singgung juga tentang pemali ekologi. Ya, ini betul. Satu adigium atau satu istilah yang mungkin baru ya muncul di kalangan masyarakat, mungkin juga tidak familiar ini. Iya, betul. Nah, kami BPBD sendiri juga ketika mendengar pamali ekologi, kok ada ya ini istilah ini muncul itu kan? Iya. Apa sih ini? Iya, kalau sering guyon itu ini dalam pengertian jenis makanan apa sih ini? Tapi ini mungkin lebih dalam ya terkait dengan pamali ekologi ini. Silakan bisa dijelaskan apa itu maksudnya pamali ekologi. Ya, terima kasih. Barangkali latar belakang kita mulai mengikuti call for proposal untuk ini ya Pak ya, RIM Ekspedisi dalam skema pendanaan itu, karena kita menyadari bahwa penelitian terkait dengan Dayak Meratus itu sebenarnya sudah banyak begitu ya. Tapi barangkali bagaimana kita bisa mendokumentasikan, memetakan kearifan lokal khususnya di Dayak Meratus ini. Sebenarnya sudah banyak ya sporadis, tetapi ya misalnya Anasing meneliti di Juhu, kemudian Pak Suhada, Pak Radam tentang religi bukit, tetapi kita mulai ingin mendokumentasikan selama 3 tahun ini persoalan-persoalan terkait dengan aturan-aturan adat apa saja yang masih diyakini. Jadi pamali ekologi ini terkait dengan
aturan-aturan adat, hal apa yang dilarang, hal apa yang tidak diperbolehkan dalam persoalan kehidupan begitu, khususnya dalam persoalan lingkungan. Sepertinya semua masyarakat di Indonesia, mungkin di dunia juga ya, mengenal larangan-larangan. Kalau di luar mungkin tabu Jadi terhadap pamali makanan, itu dalam bahasa kita adalah larangan, tabu atau larangan-larangan ya. Tapi ini kaitannya dengan lingkungan. Ya, ekologi itu artinya lingkungan. Nanti kalau dilanggar, kalau tidak diindahkan, kalau itu dirusak gitu ya. Akan berdampak buruk gitu ya. Kenatulah. Katulahan. Jadi kalau lanjutannya dalam bahasa Banjar itu setelah pamali dirusak atau dilanggar, maka akan timbul tulah itu. Ya, kenatulah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya tulah itu? Kena ini ya, kena apes gitu. Iya. Apes ya. Oke. Jadi setiap masyarakat di dunia ya, pamali makanan, tidak boleh makan ini, kalau makan itu, kalau makan nanti kita sakit dan sebagainya. Begitu juga di Kalimantan Selatan, Dusun Dayak Meratus sangat kaya terkait dengan pamali ekologi, terkait dengan landscape hutan, gunung, sungai, goa. Sungai itu ya misalnya banyak sekali pamali-pamali ya. Ketika kami tadi menemui Pak Ramadi ya, tokoh ada di Desa Ajung, ternyata banyak sekali ya. Sudah ada wawancara tadi, interview ya dengan tokoh ada di sini. Ternyata banyak sekali terkait sungai, misalnya kita tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh membersihkan miang itu ya, kulit ini ya, kulit bambu itu di sungai, nanti ada apa-apa dan sebagainya. Nah, kearifan lokal dan aturan-aturan adat ini tertanam melalui lisan begitu ya, ditularkan dari generasi ke generasi, dan itu juga berperan penting di dalam menjaga kelestarian sungai begitu. Makanya di Pahuluan itu kan sangat penting untuk menjaga sungai kita. Kalau di Pahuluan sudah kotor atau tercemar, bagaimana yang di alam di Pahuluan rusak gitu ya? Iya, betul. Siap-siap hilir nerima akibatnya. Iya, betul. Dari hilir sungai. Dan selain itu juga bahwasanya kita tidak sekedar berbicara tentang pamali sekarang, tetapi juga merekam kenangan-kenangan mereka terhadap pamali, merekam yang sudah terjadi, sehingga istilahnya memori kolektif ya. Iya, memori kolektif, membangkitkan kembali dan memori kolektif mereka ya. Iya, dan dengan itu kegiatan penelitian ini sehingga mereka kembali mengingat dan mengangkat. Iya, gitu betul. Ya? Dan selain itu juga untuk diwarisi kepada generasi muda. Bahwa mereka, jujur kita sangat senang di sini karena alamnya masih sangat luar biasa, masih terjaga, masih sangat alami sekali, masih asri, dan kalau malam banyak sekali bunyi-bunyi binatang-binatang yang menemani tidur kita. Jadi memang kawasan di tebing tinggi ini sebagian besarnya berada di kawasan hutan lindung. Jadi masih sangat dilindungi juga oleh undang-undang. Selain tadi memang masyarakatnya masih masih peduli terhadap alam gitu ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh, jadi tentang pemali ekologi ini tadi sudah diberikan contoh-contoh baik yang bersifat internasional, terus masuk ke lokal. Tadi jadi kita paham bahwa pemali itu adalah pantangan-pantangan ataupun larangan-larangan yang bersifat kearifan lokal ya, yang ada di satu daerah atau wilayah atau bahkan di satu masyarakat adat ya. Kalau di sini adalah masyarakat adat Dayak Meratus, yang itu tidak boleh dirusak, yang itu tidak boleh dilanggar, dan kalau dilanggar kena tulah akibatnya. Akibatnya kena tulah. Nah, berkaitan dengan ini mungkin tadi hubungannya kegiatan penelitian pamali ekologi ini nanti terkait dengan upaya untuk mengurangi risiko bencana, kemudian kewaspadaan, kesiapsiagaan tadi, apa kira-kira dari ini yang nanti bisa kita sajikan dari hasil penelitian ini? Yang pertama bahwasanya kita kan berbicara tentang ekologi, tentang lingkungan, tentang kesadaran akan lingkungan. Jadi kita nanti di dalam pamali itu akan ada mitos-mitos kalau melakukan A nanti bisa merusak A, nanti kalau bisa merusak hutan, bisa merusak sungai, bisa merusak gunung. Itu nanti kan akibatnya akan membawa kebencanaan. Kita di hulunya menjaga kelestarian alam itu sama menjaga alam dari kebencanaan. Dari hulunya kita tidak ketika terjadi bencana, tetapi kita menjaga agar tidak terjadi bencana. Dalam istilah istilah dari kebencanaan itu adalah di fase pra. Nah, sebelum. Jadi kita bagaimana menjaga alam sehingga alam tidak menjadi rusak.
Alam rusak akan menyebabkan bencana, banjir atau dan lain sebagainya. Tetapi kita bagaimana mereka menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir, agar tidak terjadi misalnya kebakaran hutan, agar tidak terjadi pencemaran, agar terjadi longsor. Jadi pamali-pamali itulah yang menjadi pagar. Pagar artinya apabila dilanggar akan menyebabkan kena tulah. Dari pagar pamali akan menciptakan lingkungan yang terjaga. Lingkungan yang terjaga adalah bencana. Jadi tidak akan terjadi kebencanaan. Jadi kita berbicara di hulunya. Bisa diminimalisir gitu ya. Diminimalisir. Iya, betul sekali. Boleh diberi contoh dulu nggak ini yang sudah ditemukan khusus di Balangan ini, pemali tadi kan ada dilarang buang sampah di sungai. Iya, betul. Itu ada nggak yang khas-khas dan khusus yang ada di Balangan yang sudah ditemukan pemali-pemalinya, yang itu nanti bisa dijadikan sebagai satu pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana tadi. Iya. Sebenarnya izin menambahkan dulu ya terkait dengan pernyataan Mas Dede tadi ya. Misalnya kita melanggar pamali, apapun pamali itu, kalau kita tadi ke Desa Ajung contohnya ya. Jadi ketika kita melanggar satu pamali itu dampaknya bukan ke individunya saja, tetapi ke komunitas. Jadi tidak hanya group punishment, tidak ada individual punishment, tetapi group punishment. Jadi itu yang sangat mereka jaga begitu. Jadi ketika ada yang melanggar satu orang pamali, maka dia langsung menegur. Takutnya mereka berdampak ke komunitas. Itu menjadi sebuah kesadaran komunitas untuk saling menjaga, saling mengingatkan begitu. Jadi saling mengingatkan itu penting untuk memberikan kesadaran bagaimana kita menjadi pagar tadi, pamali sebagai pedoman moral, pagar bagi mereka. Jadi ketika pamali itu mereka bagaimana menyadarkan ini ternyata melalui ritual-ritual. Jadi setelah ritual aruh misalnya bawanang gitu, jadi tetua itu berbicara kepada anak-anak muda. Oh setelah ini ada pamali ini begitu. Jadi memang ada di tingkat keluarga juga mengingatkan, di tingkat komunitas, lembaga adat juga mengingatkan. Memang sangat menjaga itu. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan yang ada di sana. Ini pemali ini juga menjadi satu pengetahuan ya. Pengetahuan lokal. Kearifan lokal. Mereka yang ada di komunitas masyarakat gitu ya. Yang itu kemudian sistem turun-temurun dalam meneruskan pengetahuan ini gitu ya. Iya, betul. Yang sangat menarik itu terkait kebencanaan banjir kemarin Pak. Karena itu kan betul. Saya kira yang terkena banjir itu di wilayah di desa bawah saja ya, tidak ada Ju'u atau ternyata di desa Ajung yang paling atas itu ternyata sangat tinggi. Tadi saya ke Batu Ajung itu tertinggi pondok itu ternyata, bayangkan di paling atas tinggi itu. Dan ternyata ketika kita tanya-tanya ke tetua adatnya gitu ya, ternyata sebelum bencana banjir itu mereka punya ini pemanar gitu Pak. Semacam namanya pemanar ya, tanda-tanda alam jika mau terjadi sesuatu, ada bencana atau celaka, itu ada tanda-tandanya. Nah, itu pengetahuan ini kan yang sudah tidak diwarisi lagi oleh generasi muda. Dan saya tadi tanya ke tokoh juga, ternyata beliau juga tidak terlalu banyak menguasai, tidak mewarisi kata dia. Sudah mulai, anaknya saja nggak menguasai. Gitu ya. Tapi ada satu dua orang tetua yang masih menguasai pemanar itu. Jadi ketika mau banjir besar tadi, ada semacam suara macan gitu Pak. Dan ada di hubungan begitu ya. Jadi sudah ada indikator ya, penanda ya. Nah itu kan sangat penting ketika kita berbicara terkait mitigasi bencana. Jadi, kalau dalam bahasa modern itu disebut dengan warning system. Peringatan dininya. Kalau dalam banjar itu tetangar. Ya. Kebetulan tadi kami wawancara langsung penghulunya. Jadi katanya malam sebelum kejadian itu ada macan itu ke atap rumahnya. Kemudian tidak lama ada suara-suara bahwa kami hendak lewat Sabtu pagi. Dan menurut beliau sudah menyampaikan kepada masyarakat sekitar. Hati-hati. Itu salah satu ya. Tapi itu kan itu percaya tidak percaya pengetahuan lokal. Tapi yang paling menarik bahwa ketika mereka, ini tadi kan contohnya, ketika mereka berladang misalnya, kalau ketemu pohon besar atau pohon-pohon yang tidak boleh mereka tebang,
maka di dalam lahan itu mereka tidak akan menebang. Ya, Jadi ketika di lahan itu ada sesuatu yang pohon besar yang terdapat larangan untuk memiliki nilai sakral atau nilai sakral, maka tidak boleh ditebang. Karena yang ditebang itu boleh yang kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil dan bisa ditanam lagi. Sementara yang besar itu tidak. Itu kan sebetulnya pengetahuan tentang pelestarian lingkungannya. Ya, pelestarian lingkungan. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya kalau pohon besar itu roboh itu pasti karena tua. Bukan karena lapuk, ditebang, karena lapuk, Jadi mereka tidak akan menebang. Dirusak secara sengaja oleh komunitas gitu ya. Apalagi misalnya katanya tadi saya dengarkan pohon tarap kan diantaranya ramania gitu kan, kariwaya dan pohon-pohon besar itu yang dilarang karena kalau itu menyebabkan pamali dan menyebabkan akan kena tulah tadi. Iya, betul. Dampak buruk. Tapi kalau secara kondisi secara itu sebetulnya adalah pelestarian terhadap hutan. Ya, dalam ilmu modern. Itu pelestarian yang nantinya akan menjadi konservasi terhadap lingkungan gitu. Tapi dengan bahasa lokal tadi, dengan cara mereka tadi yang kemudian masuk dalam ranah pamali sebenarnya. Iya, betul. Itu bentuk-bentuk contoh-contoh yang kearifan lokalnya. Termasuk tadi warning system yang kita belum dapat informasi itu. Betul. Pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh, sesuatu yang terungkap dalam podcast kita ini hasil penelitian. Secara sekilas disampaikan bahwa ternyata sebelum kejadian banjir bandang yang terjadi pada tanggal 27 Desember yang lalu tahun 2025 di Kecamatan Tebing Tinggi yang pada waktu itu menyapu hampir 9 desa ya, dari 11 desa yang ada di sini yang dalam kondisi rusak parah, ternyata sudah ada warning system yang tadi menurut pengetahuan lokal sudah ada ya. Iya, betul. Ada dikirim pesan kepada Tatuha. Iya. Penghulunya ya, yang menyampaikan sudah ada suara, sudah ada dalam bentuk suara harimau ya. Enggak, suara itu suara leluhur. Itu suara leluhur. Kalau harimau itu dia memberi tanda bahwa warning sistemnya dari suara harimau, terus kemudian pesannya itu dari leluhur. Iya. Sabtu pagi kami lewat. Oke. Berarti mudah-mudahan nanti hasil penelitian ini semakin komprehensif, semakin lengkap, kita bisa baca, kita bisa pelajari lebih jauh. Iya. Oke. Itu minta nanti bisa telusur di daerah Ajung tadi ada penghulunya di sana. Desa Ajung memang desa paling hulu dari Kecamatan Tebing Tinggi ini. Iya. Oke. Pemirsa Sigap, kita semakin menarik perbincangan kita semakin sore seiring mulai redupnya matahari, tapi suasana dan alam kita semakin dingin. Tapi semangat kita semakin membara. Baik, selanjutnya yang perlu kita minta informasi dan tanggapan dari kedua narasumber kita ini berkenaan dengan bagaimana tantangan terkait dengan mendokumentasikan pengetahuan lokal masyarakat adat ini, khusus yang tadi dilakukan penelitian di Tebing Tinggi ini, kira-kira sejauh mana kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Iya, mungkin saya izin menjawab. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya tantangan persoalan pelestarian kearifan lokal, pengetahuan lokal itu mungkin hampir sama juga di masyarakat adat yang lain ya, hampir terabaikan, hampir tersingkir begitu ya, karena persoalan urbanisasi, globalisasi dan lain sebagainya. Jadi tantangan yang kita hadapi sekarang ya, pengetahuan maestro dalam hal ini para tetua-tetua adat yang menguasai berbagai hukum adat kearifan lokal itu makin lama makin sedikit gitu. Tetapi saya lihat kalau di Kabupaten Balangan ini masih sangat bagus ya regenerasinya begitu. Jadi ada 7 tingkatan untuk menjadi balian gitu ya. Ada balian muda, balian ini, ada guru jaya begitu ya. Jadi ada yang muda itu mulai belajar menjadi balian muda gitu. Kalau di kemarin kami juga meneliti beberapa wilayah lain tuh barangkali itu tidak berjalan. Sudah kalau saya di satu satu dusun di salah satu di Kabupaten Banjar itu satu penghulu aja dan baliannya cuma 2 dan saat ini tidak ada yang mewarisi begitu. Di sini ternyata ada regenerasinya sudah cukup bagus. Tapi pengetahuan terkait dengan pamali aturan adat itu ternyata juga mulai terancam gitu ya. Seperti tadi misalnya ada tokoh adat, saya kadang mewarisi lagi anaknya begitu, persoalan pamanan gitu ya. Nah itu juga menjadi persoalan tersendiri ya. Bagaimana pengetahuan lokal itu perlu
transmisikan karena risiko dari tuturan lisan gitu ya. Iya, ini kan mulai terancam karena tidak didokumentasikan secara tertulis. Iya. Makanya tadi ketika kami melakukan wawancara, ditanya begitu ya, ini outputnya apa gitu ya. Nanti kami akan ada buku Pak, buku pemali terkait di kawasan tebing tinggi. Kemudian kami juga akan membuat film dokumenter itu untuk merekam perjalanan riset kami. Kalau bisa kami juga minta karena kami juga ingin sekali sebenarnya mendokumentasikan pengetahuan lokal ini, pamali aturan adat ini begitu ya. Jadi kami juga bisa memberikan buku ini, bisa mengajari ke anak cucu kami. Itu salah satu contohnya. Jadi tantangannya juga terkait pewarisan pengetahuan ini. Mungkin regenerasi cukup bagus, tetapi bagaimana pengetahuan lokal ini tidak hilang begitu saja, menguap karena dimakan zaman gitu ya. Perlu juga kami sampaikan Sobat Tangguh bahwasanya yang namanya Dayak Pitap itu pertama kali ketika disampaikan adalah apa itu Dayak Pitap? Dayak Pitap itu ternyata Dayak Bakitab, tapi kitabnya di sini. Di dalam hati. Kitabnya di sini. Jadi ada artikulasi dari Dayak Pitap itu ada Dayak Kitab, kitabnya itu di hati. Artinya segala informasi, kearifan lokal, ilmu itu secara lisan disampaikannya. Kalau kita tidak sampaikan ke generasi muda dalam bentuk misalnya saat penelitian kami ini dalam bentuk buku apa dan lain sebagainya, kekhawatiran bahwa itu tidak akan berlanjut lagi akan semakin tinggi gitu. Jadi kata mereka Dayak Pitap itu berasal dari bahwa kitabnya ada di sini, ilmunya ada di sini. Pengetahuannya ada di sini. Tapi kalau di sini nggak dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk dokumentasi dan kekhawatiran akan hilang akan tinggi nanti. Ketika sang pemangku dan sang pemilik kitab tadi tidak ada lagi, ini yang jadi khawatir kita ya. Jadi itu ya tantangannya dalam kita mendokumentasi ini dalam penelitian. Artinya proses regenerasi, kemudian pengetahuannya, termasuk tokoh-tokoh sang maestronya juga lambat laun pasti akan dimakan usia gitu. Dan kami di sini berterima kasih juga kepada Pangulu, para Balian, para tetua adat karena kami sangat diterima di sini. Jadi dalam berkomunikasi, dalam belajar sangat baik. Masyarakat adat Baratus ini sangat baik. Sangat baik. Dan kami diterima di sini. Jadi kami belajar di sini menjadi murid-murid di Dayak Pitap. Mengaji. Tapi nggak berniat jadi orang sini kan? Tapi untuk kembali ke sini mungkin satu saat pasti akan terkenang gitu ya. Iya, betul akan sekali. dirindukan pasti, alam Meratus, Gunung Batu, Sungai Meratus. Ini pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh. Dua narasumber kita dan tim yang lain juga kayaknya udah pakai kaos khusus Gunung Hauk. Ini salah satu gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Balangan juga, masyarakat tebing tinggi. Karena satu-satunya gunung yang sering didaki oleh para pendaki wilayah Kalsel ya terutama. Betul. Dan ini menarik karena apa? Karena ketika kami sampai di ujung, ternyata ada ekonomi kreatif di sini. Ada pembinaan UMKM-nya juga. UMKM-nya, ekonomi kreatifnya sudah mulai jalan. Baik ini kemudian Anyaman. Jadi ekowisatanya jalan, ekowisata dan ekonomi kreatif berjalan beriringan. Jadi selain kaos tadi ada gadungan-gadungan kunci Gunung Hauk, kemudian berarti udah siap nih bawa pulang oleh-oleh dari Baratus. Ada membuat simpai, gelang simpai. Dan dibuat di tempat. Wah, ini dari Jangang. Dari Jangang ya. Dari bahan Jangang. Alangham kalau di sini itu kalau di Banjar namanya Jangang. Jadi ini kayaknya gelangnya udah permanen pemirsa Sigap. Karena dibikin dan diukur udah sesuai pergelangan tangannya dan nggak bisa dilepas lagi ya. Ekonomi kreatif yang luar biasa sebetulnya. Alhamdulillah. Ekowisata. Ekowisatanya ya. Iya betul, sudah hidup sudah mulai. Mungkin satu menambahkan untuk tantangan pelestarian ya. Barangkali kayak pengetahuan lokal, kearifan lokal itu sebaiknya juga menjadi salah satu pengetahuan sah ya. Selama ini kan pengetahuan lokal itu dianggap irasional, mistis, ada terabaikan di dalam pengetahuan modern gitu dalam sebuah kerangka sebuah mitos-mitos saja gitu pengurangan kerentanan kebencanaan misalnya atau sebenarnya itu tetap kita juga perlu memperlihatkan itu bagaimana orang tua-tua kita dulu gitu ya. Kan mereka sudah cukup beradaptasi, memiliki pengalaman historis yang cukup panjang dengan alam. Kebencanaan terkait alam. Mereka tuh kalau mau musim kemarau panjang, mereka punya tanda-tanda sendiri begitu.
Oh, misalnya ada suara apa. Dan itu pengetahuan itu kan betul. Sangat menarik pada zaman dulu itu. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada banyak ini ya, teknologi yang bisa digunakan. Oh, BMKG barangkali. Oh, besok turun hujan. Cuaca segini. Kalau dulu kan nggak ada pengetahuan itu. Ilmuwan dan ilmiah gitu. Oleh karena itu kita harus juga belajar kembali ke para leluhur dulu. Jadi sebagai sebuah pengetahuan sah ya, dan berpadu dengan ini ya kebencanaan modern, modern. Makanya penelitian ini juga cukup penting. Kita bisa berkolaborasi. Ternyata kita juga cocok ternyata ya Pak terkait dengan mitigasi kebencanaan sangat memiliki relationship yang sangat dekat gitu ya. Iya betul. Terutama tadi sebagai bahan untuk kita mengantisipasi untuk pengurangan risiko bencana. Iya. Tidak saja ilmu itu dari ilmu modern, tapi ilmu dari masyarakat pun kita tampung. Karena interaksi mereka terhadap alam itu jauh lebih lama. Betul. Jauh lebih lama. Kearifan lokal, pengetahuan lokal ini memang sesuatu yang genuine yang ada di masyarakat. Betul. Kadang kita bilang, nggak masuk akal ini ya. Masa sih gitu ya. Misalnya nggak boleh apa. Keterbatasan pengetahuan kita dan referensi kita. Dan mungkin pemikiran pada orang tua zaman dulu itu memang seperti itu. Kadang kita mengabaikan itu, barangkali itu juga bisa jadi rujukan sendiri. Baik pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh di mana saja berada, luar biasa memang perbincangan kita di sore hari ini. Seiring matahari sudah mulai redup, kita sudah berada di ujung perbincangan kita tanpa terasa mungkin sudah beberapa waktu kita lewati, dan mungkin kita masuk ke sisi pertanyaan terakhir saja ini. Pertanyaan terakhir ini mungkin kami minta satu pandangan, satu pendapat terkait tadi. Kan di awal sudah di bagian akhir tadi sudah ada disinggung sedikit ya tentang hasil penelitian ini dan juga nanti BRIN hubungannya dengan keberadaan BPBD di daerah, khususnya di Kabupaten Balangan seperti apa kira-kira posisi dan peran strategis yang seperti apa nanti bisa kita jalankan. Siap, silakan. Ya, boleh. Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah disinggung sekilas begitu ya. Jadi penelitian kebudayaan seperti kearifan lokal itu juga ternyata penting kita bisa saling berkolaborasi begitu ya. Selama ini mungkin kearifan lokal itu dianggap sebagai pengetahuan yang yang usang, sejarah saja gitu ya, pengetahuan yang mati. Tetapi sebenarnya kita perlu belajar dari pengetahuan itu ya. Jadi bisa jadi pengetahuan itu bisa menjadi living tradition, bagaimana kita bisa memanfaatkan makna-makna simbolik yang digunakan oleh orang-orang tua dulu itu ternyata bisa bermanfaat di zaman sekarang begitu ya. Dengan tantangan yang berbeda, dengan perubahan iklim, tantangan globalisasi dan sebagainya. Dan masih sangat cocok ya sebenarnya dengan hari ini. Dan persoalan Kalimantan, Safe Meratus, persoalan tutupan hutan yang makin menipis. Saya kemarin juga sangat salut ya Mas Dede ketika kami melakukan FGD dengan para lembaga adat di perwakilan dari 5 desa di komunitas Dayak Diah gitu ya, Desa Ajung, Langkap, Pitap, Tambiain, kemudian Mayanau. Hafal nama-nama desa. Baru 5 hari hafal nama desa di komunitas adat Meratus ini. Ternyata mereka sangat kompak untuk ini menjaga alamnya. Jadi ketika ada perusahaan, misalnya ada tambang batubara atau kemudian biji besi atau illegal logging begitu, mereka ini ya kompak untuk melakukan musyawarah. Apakah kita terima atau apa dampaknya seperti ini. Jadi ada filter ya. Jadi ada filter dari lembaga adatnya begitu. Itu sangat penting juga kita belajar dari Dayak Pitap gitu terkait dengan pengelolaan lingkungan. Makanya kita melakukan eksplorasi pamali di sini. Nanti bisa bekerja sama dengan BPBD barangkali ya. Jadi menjadi pengetahuan sah ya, bisa saling berkolaborasi gitu ya. Bagaimana kita nanti mengidentifikasi pamali-pamali apa yang ada di hutan, sungai dan sebagainya. Bagaimana itu bisa diintegrasikan di dalam kerentanan bencana begitu ya. Jadi nanti barangkali bisa berkontribusi terkait dengan kebencanaan di wilayah Balangan. Ya, kebetulan juga kita jangan mengabaikan misalnya tentang kearifan lokal. Jadi misalnya dulu sebelum kejadian bukan di sini tapi di daerah lain ada isu bahwasanya ada yang melihat naga turun dari gunung. Kalau kita kan itu mitos saja. Tetapi dalam kepercayaan adat sekitar tempat di mana ada yang melihat itu menandakan akan ada banjir besar. Jadi pengetahuan itu kita jadikan sebagai warning. Jangan-jangan memang akan terjadi. Nah, itu kan BPBD nanti bisa ini pengetahuan lokalnya
ini berdasarkan apa istilahnya ya, interaksi mereka dengan alam yang sudah sangat lama. Kalau ada yang melihat seperti itu, jangan-jangan itu penanda akan ada banjir. Maka kesiapan menjadi mitigasi bencana, ya kan, itu perlu dilakukan. Jadi apa namanya, sangat strategis ya. Betul. Penelitian ini dan juga hubungan BPBD nanti dengan BRIN baik dari hasil penelitian ini maupun dari kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Siap. Mudah-mudahan nanti terus berlanjut nih. Iya. Dan memang kami ditugaskan juga untuk berdampak, Pak. Oke. Iya, artinya tidak sekedar penelitian itu dituliskan di jurnal, tapi bagaimana itu juga berdampak. Tapi kemudian disimpan. Gitu iya, berdampak kepada daerah gitu ya. Dan kami sangat berterima kasih di sini sudah difasilitasi dari BPBD juga. Pak Kalak, Pak Haji Rahmi, terima kasih kami di sini. Jadi kami sangat disambut baik di sini. Jadi berterima kasih. Kemudian juga kepada masyarakat adat di daerah Balangan juga kami sangat berterima kasih. Sekali lagi mungkin nanti pas kami pulang kami sempatkan berterima kasih di podcast ini kepada masyarakat dan juga kepada BPBD. Ya. Oke. Ya, Mbak Dery ya. Mbak Dery ada closing statementnya juga nih tadi melanjutkan dari Mas Dedi. Kang Dedi. Ya, terima kasih. Mungkin melengkapi saja. Silakan. Memang sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan, terutama BPBD Kabupaten Balangan yang telah sangat menyambut kami dengan sangat baik begitu ya, terkait dengan penelitian kami begitu ya. Jadi semoga kerjasama ini ke depan bisa saling bersinergi, berkolaborasi begitu ya. Karena kebudayaan itu juga isu-isu kebudayaan, penelitian kebudayaan itu juga bisa berkontribusi juga secara aktif terkait dengan isu-isu persoalan sosial, misalnya kebencanaan begitu ya. Jadi itu yang perlu ini. Karena sekarang kan penelitian tidak monodisiplin tapi lintas disiplin. Bagaimana kebudayaan juga bisa berkontribusi terkait dengan isu-isu sosial seperti ini. Baik, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh di mana saja berada. Walaupun perbincangan kita sebenarnya masih pengen ya kita lanjutkan, kayaknya nggak cukup satu sesi. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya karena waktu juga yang terbatas. Yang segera mengakhiri dari kegiatan podcast kita pada hari ini, apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, kedua peneliti dari BRIN ini sangat luar biasa, bahwa pamalikologi ini adalah sebuah pengetahuan yang hidup di masyarakat dan khususnya di Kabupaten Balangan juga ada pamalikologi itu yang nanti kita nantikan hasil penelitiannya menjadi pengetahuan baru kita, menjadi dasar kita juga di dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan sebagai dasar pengambilan kebijakan khususnya bagi BPBD di dalam melaksanakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan kewaspadaan dengan kita memperhatikan kearifan lokal, pengetahuan lokal tentang pertanda-pertanda yang dikirimkan oleh alam melalui leluhur, bahwa kita harus segera mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan dan kewaspadaan agar kita bisa mengurangi korban, mengurangi risiko bencana yang terjadi lebih besar lagi. Baik, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh di mana saja berada, mungkin segera kita akhiri perbincangan di podcast Sigap BPBD Kabupaten Balangan, saluran informasi penanggulangan bencana. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Tepuk tangan kita semua.